Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana sih sebenarnya menata batin kita agar hidup kita menjadi lebih damai dan lebih tenang. Dan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini tentunya Anda telah kenal. Kita akan membahas sebuah tema yang berjudul kemarahan. Masih banyak di antara kita yang mengumbar amarah emosional ketika menghadapi segala sesuatu. Kita akan berdiskusi dengan Yang Mulia Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, Bante pernah marah nggak sih Bante? Marah itu muncul karena pikiran timbul sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Ketika dia muncul sedikit, Sang Buddha berusaha katakan, tekan, kuasain, jangan sampai muncul lebih banyak. Ketika muncul yang lebih banyak, timbullah jengkel, mangkel, akhirnya marah, lebih tinggi lagi, lebih keras lagi. Maka dari itu, kita sebagai manusia ini harus melatih untuk bagaimana quality batin kita itu jangan sampai menjadi memuncak kemarahannya yang paling ngetop. Jadi dikendalikan. Jadi otomatis kemarahan itu juga bertingkat-tingkat. Ketidaksenangan itu juga bertingkat-tingkat muncul dalam pikiran kita. Maka dari itu kita selama belum suci itu akan pasti muncul. Tetapi walaupun dia suci, sudah suci batinnya, dia tahu dan lepas, Jadi siapapun juga namanya perasaan yang tidak menyenangkan itu, tidak mereka sukain, muncul aja, tetap tahu tapi lepas. Maka dari itu, ini serba sulit untuk dikatakan apakah kita marah, apakah itu bukan marah, karena kita tahu ada sesuatu pikiran negatif muncul, tapi kita tidak usah diikutin, dilepas saja. Jadi dengan membiasakan seperti ini, karena kita akan terbentuklah pola berpikir yang tidak pernah dikotorin oleh ketidaksenangan kita terhadap apapun juga. Ini tadi yang dikatakan kalau Bante pernah marah, kayaknya marahnya Bante sedikit sekali gitu loh Bante. Tapi ada sebuah kemarahan yang akhirnya menimbulkan mungkin perkelahian, mungkin pembunuhan pada saat itu. Itu sebesar apa sebenarnya? Sebesar apa sih amarah ini bisa menaklukkan kita ini Bante? Menaklukkan. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, orang yang begitu sering marah terus menerus, ini juga ada sarana yang sangat berbahaya. Mereka akan bisa dipengaruhi oleh energi-energi negatif yang ada di sekitar mereka itu, yang menyebabkan mereka bisa melakukan hal yang seharusnya mereka tidak mau lakukan. Karena kemarahan itu cocok dengan makhluk-makhluk yang memang suka berkelahi, suka marah-marah. Dia dipakailah tubuhnya untuk melakukan sesuatu. Apakah itu oleh Asura, apakah itu oleh Yaka, apakah itu oleh Gondoruo, mereka dipakai tubuhnya untuk melakukan sesuatu. Bisa juga dia melakukan, tapi setelah melakukan, loh, kok aku melakukan ini? Dia tidak menyadari kalau dia melakukan sesuatu yang begitu fatal. Maka dari itu, kita harus memahami kalau kita tidak mau dipengaruhi oleh energi negatif, jangan memancarkan energi negatif dalam pikiran kita. Kita kendalikan. Kalau perlu dipadamkan secepat yang bisa kita padamkan. Wah, kecepatan ini kepiawaian ini Bante. Wah, kalau udah emosional apa aja loh Bante, ada yang melempar lah. Pertama mungkin kata-kata dulu buruk. Selesai, ada yang seperti itu saja Bante. Ini mungkin pengalaman pemirsa di rumah ini. Ketika marah, kata-kata yang kasar muncul. Maka dari itulah dunia ini tidak damai karena masing-masing orang tidak mau mencari bagaimana teknik menaklukkan dirinya sendiri. Mengalahkan kemarahannya sendiri. Kalau kita masing-masing tiap orang bisa mampu menaklukkan, itu akan membuat damai ke dalam pribadi, damai juga untuk di lingkungan. Maka dengan demikian ini tidak ada satupun yang berani untuk mengajarkan jadilah manusia yang mampu menaklukkan diri sendiri. Sang Buddha menekankan menaklukkan diri sendiri itu lebih berharga daripada kita menaklukkan jutaan orang. Betul sekali itu Bante.
Betul sekali. Kalau kita menaklukkan jutaan orang itu akan membuat ribut. Tapi menaklukkan diri sendiri, kita akan tenang dan damai. Mana yang kita cari? Damai, tenang dan damai dong Bante. Ya harus, maka dari itu masing-masing harus sadarlah, kita mulai sekarang harus mampu menaklukkan dirinya sendiri. Bante pernah nggak yang marah sedemikian hebat? Bagaimana mengendalikan amarah nih pas lagi naik puncak-puncaknya di Bante? Rasanya ya karena sudah merupakan apa ya, latihan-latihan semenjak kita masih belum jadi biku sudah latihan. Tapi Bante kayaknya sabar orangnya. Dilatih terus karena memang waktu kita dulu latihan meditasi itu karena dilihat garis tangan saya ini termasuk orang yang cepat emosi, cepat pikiran nggak tenang. Jadi disitulah kita cari way out. Kalau garis tangan saya menunjukkan ini, adakah way out-nya? Kalau kita katakan semua sudah ditakdirkan Tuhan, kita tidak ada way out. Ya. Kalau ketika kita mempelajari, ternyata pikiran itu bisa dilatih. Pikiran itu bisa dikendalikan, pikiran itu bisa dikuasain. Pikiran itu bisa ditata ulang untuk menjadi lebih baik. Ternyata kita lebih percaya ini. Lebih percaya ini baru mendapat manfaat. Kalau kita percaya yang atas ngatur, ya kita doa aja minta yang di atas, ngemis terus. Jadi ternyata siapapun juga yang mengemis untuk tenang dan damai tidak pernah mereka dapatkan. Tetap mereka emosi, tetap jadi pemarah. Karena dia tidak tahu jalan yang benar. Cara yang mereka jalankan itu salah. Jadi seharusnya kalau kita berdoa kita minta kedamaian dong Bante, bukan minta ini, minta itu yang tambah jadi beban pikiran. Minta damai aja. Maka dari itulah manusia ini kan dia tidak tahu poin inti yang terpenting. Yang mereka lihat itu adalah materi. Ya mungkin pasangan hidupnya, ya mungkin anaknya, ya hartanya. Itu yang mereka lihat penting. Tetapi kalau kita memahami yang damai dan hening ini, inilah berlian yang begitu penting. Mereka tidak minta yang di luar itu yang kecil-kecil, ngapain? Aku mau berlian ini aja. Maka dari itu, untuk mendapatkan berlian itu tidak bisa diminta juga. Tetapi harus dijalankan bagaimana tekniknya untuk membersihkan, untuk membuat ini jernih, untuk membuat ini damai. Itu harus dijalankan juga. Setelah tahu tekniknya harus dijalankan. Jadi inilah namanya yang benar itu repotnya begitu. Harus dilakoni diri. Ya. Tidak bisa diminta. Juga tidak bisa dipromosikan. Ya, Bante, ada yang mengatakan begini, Bante. Ketika kita berdiskusi tentang tokoh-tokoh suci di dalam agama masing-masing, ada yang mengatakan begini, ya terang aja Siddhartha Gautama kan udah jadi raja, udah punya harta, udah punya tahta, udah punya cinta, ya udah gitu kan. Sedangkan kebanyakan orang kan masih belum mencapai itu gitu loh Bante. Yang udah bosan belenger ditinggalkan gitu. Itu gimana Jong Bante, jawaban kayak gitu Bante? Sesungguhnya kan itulah namanya manusia itu semuanya sedang mencari itu. Ya. Siddhartha dia mencari yang dikatakan kebahagiaan itu model gimana sih? Dia sudah menemukan kehidupan yang bahagia melalui istana. Ya. Mendapatkan istri yang begitu cantik dan seksi. Sudah dapatkan kekuasaan segala-galanya sudah dapat. Iya. Lalu dia menilai, apakah ini aku bahagia? Ternyata dia mengatakan, ini bukan kebahagiaan. Aku juga takut masalah anakku. Aku juga khawatir nanti bojoku kepiye. Aku juga susah kalau ada masalah dengan ayahku, orang tuaku. Aku juga akan menderita melihat rakyatku kok seperti ini. Ternyata aku tidak bahagia. Adakah sungguh-sungguh yang bahagia murni dalam diri kita? Dia renungkan, analisa, tidak menemukan. Akhirnya dia membaca kitab suci yang dikatakan dijamin ketika kita menjalankan latihan yang sungguh-sungguh, disitulah kita baru menemukan bebasnya penderitaan. Ini bisa membebaskan dari aku penderitaan. Oke lah, aku jadi pertapa juga. Akhirnya dia jadi pertapa. Ketika dia jadi pertapa, dia belum menemukan. Sampai 6 tahun pun dia masih tetap berjuang. Dan pada satu saat ketika dia melatih dirinya dan menemukan kebahagiaan yang luar biasa, batinnya suci, murni, disitulah dia mencapai kebudaan. Ketika dia sudah mencapai kebudaan,
Dia melihat kesalahan-kesalahan yang dia alamin dalam kehidupannya begitu panjang. Yang dulunya hanya mengejar nafsu-nafsu keinginan, nafsu-nafsu birahi, sehingga seperti itulah jadinya seperti ini. Ketika batinnya sudah bersih, baru dia bisa menilai. Kalau batinnya belum bersih, tidak mampu menilai apapun juga. Yang dinilai sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Itulah yang dunia pikirkan, hanya ingin dapat, dan dapat. Maka dengan demikian, manusia yang sudah mendapatkan duniawi, dia tidak pernah mengajarkan ke arah duniawi. Ya. Dia mengajarkan sesuatu berlian yang lebih bernilai, lebih tinggi lagi. Kalau dia belum mendapatkan duniawi, yang ditekankan, jadilah kaya, jadilah ini, jadilah itu. Jadi ini duniawi yang sangat kuat. Mendominasi ya. Lebih dominasi ke duniawi mereka, ditekankan karena pimpinannya belum mencapai apa-apa. Ya duniawi yang ditekankan. Ya, tapi karena kehidupan di dunia kan kita harus ngelewatin juga loh duniawi ini, Bante. Kan nggak tiba-tiba kita suci gitu loh, Bante. Iya kan, Bante? Nah, baik. Pembicaraan semakin seru ini karena kita berdiskusi dengan seru selalu dengan Bante Dhamma Wicayo ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, ada pertanyaan yang akan menggelitik dan jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya selamat malam bagi Anda yang berada di Blitar, Kediri, Tulungagung, Jombang, dan mungkin Banyuwangi. Dan tentunya yang baru saja memutar channel kami, masih saya Satna Dewi di acara Manage Your Mind dalam tema kemarahan. Baik, Bante Dhamma Wicayo, apakah kemarahan itu dapat dikendalikan sih sebenarnya? Sesungguhnya apapun juga, manusia itu punya kelebihannya, kalau dia mau, pasti mampu dikendalikan. Tetapi maunya ini bukan hanya sekedar mau, tapi dia harus memahami bahwa kebiasaan cara berpikirnya itu yang membuat dia terbawa emosi, terbawa kemarahan. Oke. Maka dari itulah ketika saya waktu SD mempelajarin untuk melihat sifat dan watak saya termasuk salah satu orang yang emosi dan pemarah. Tetapi dipendem. Sejak kecil itu saya tahu begitu, jadi itulah yang saya katakan, saya lebih suka untuk belajar akan diri kita sendiri. Sifatku kepiye sih, kemauanku gimana, adakah jalan keluarnya. Ketika saya menemukan jalan keluarnya satu-satunya dengan meditasi, itu siapapun juga kalau dia jalankan meditasi, dia akan dapat latihannya itu. Mengapa seperti itu? Karena pikiran dilatih. Dilatih untuk selalu memperhatikan nafas. Lari sini, lari sana, kembali lagi nafas. Lari sini, loncat sana, kembali lagi nafas. Itu narik, mengendalikan karena kita membiasakan mengendalikan, lama-lama kita mampu mengendalikan pikiran. Kalau mereka itu pemarah, emosi, tidak pernah latihan pikiran seperti itu, jangan haraplah dia bisa mampu mengendalikan pikirannya. Tak terkendali ya, Bante? Malah tak terkendali. Oh, jadi pada saat marah mungkin kita ambil napas gitu ya, Bante, kali ya? Bukan saatnya marah, sebelum marah. Kita marah, pagi dan malam latihan meditasi dulu. Oh, baru terkendali ya. Kalau pas lagi marah ini loh, Bante. Lagi marah ini ya kita tanya, apa sih manfaatnya aku marah? Ambil napas gitu mungkin teknik yang tercepat. Mengapa kok aku bisa marah? Siapa yang menyebabkan aku marah? Nah, itu tanya dulu. Kemarahan itu bisa muncul adanya konsep aku. Betul sekali. Aku difitnah, aku dicaci maki, aku dikalahkan. Tidak dihormati. Aku utangku kok nggak dibayar gitu. Iya. Akunya ini loh, ada konsep aku menyebabkan kita marah. Tetapi barang siapa yang tidak ada konsep aku dalam pikirannya, kemarahan akan padam. Maka itu kita harus mengikuti cara Sang Buddha itu masuk dalam konsep anatta, tanpa aku. Kalau kita bisa masuk ke tanpa aku, disitulah kita akan mampu mengendalikan kemarahan dengan kebijaksanaan. Nah, terus jadi, kalau utangnya nggak dibayar, Bante apa nggak boleh marah? Ditagih-tagih nggak kena? Ya, maka dari itulah saja, itu kesalahan sumbernya dari kita sendiri. Kalau kita berani memberikan utang pada seseorang, resikonya ya nggak dibayar. Jangan melekat sudah berani ya? Berani enggak? Kalau kamu berani resiko tidak dibayar, kasihkan, sudah. Tidak melekat, selesai. Ya, maka dari itu resikonya harus dipikir yang terberat apa. Kalau mereka enggak bayar, sanggupkah kamu?
Kalau sanggup ya kasih aja. Tuh, dari awalnya berarti cara Mindset berpikir kita benar yang ya. utama itu harus benar dulu. Ya, Kalau ini kita mindsetnya akarnya sudah nih. salah, selanjutnya ya salah terus. Salah semua kita, nggak terkendali Bante. Ya, hanya itu aja lah. Betul Bante. Sebenarnya kalau ada yang, nah kita dulu kalau ada yang menghina keyakinan kita, gimana Bante? Sesungguhnya coba kita pikirin, apa sih yang namanya agama Buddha? Apa itu agama Kristen, agama Katolik atau apa Islam, Hindu? Letaknya di mana sih? Apa di KTP kita? Apakah di jubah kita, pakaian kita? Ternyata tidak. Itu hanya terletak dalam ingatan kita, permainan pikiran kita sendiri. Dalam bahasa Palinya, sanya dan sangkara. Kita selalu diperbudak ini loh, permainan ingatan dan bentuk-bentuk pikiran kita. Oh, agamaku dicaci maki, agamaku difitnah, agamaku direndahkan. Karena ada akunya itu apa? Ketika kita analisa di mana sih? Apakah mata kita pernah mengatakan aku ini agama Buddha? Juga tidak. Apakah telinga yang pernah mengatakan aku ini agama Buddha? Juga tidak. Apa lidah ini yang mengatakan aku yang agama Buddha? Juga tidak pernah. Lidah tidak tahu apa-apa, telinga tidak tahu apa-apa, mata tidak tahu apa-apa, otak kita juga tidak tahu apa-apa. Kesadaran yang menyadarin adanya permainan dari ingatan dan bentuk-bentuk pikiran ini yang mengatakan aku inilah agamanya ini. Tapi kalau kita punya agamaku ini, ternyata kita tidak pernah mendapatkan manfaat dari agama yang kita miliki. Lalu apa sih tujuan kita beragama? Kalau kita punya agama tapi pukul-pukulan, iya nggak dapat gebuk-gebukan. apa-apa. Malah kok begini sih, kok berkelahi terus, cekcok, Iya, bertengkar, mata nggak salah digebuk, kuping nggak salah digebuk, Bante. Nah, Coba ya, Bante. itu dia lah. Maka dari itulah, jadi mulai sekarang, marilah kita, agama itu bukan terletak di dalam KTP kita, terletak dalam tingkah laku kita yang baik dan benar, terletak dalam ucapan kita yang baik dan benar, terletak dalam pola pikir kita yang baik dan benar. Itulah agama yang sesungguhnya. Jadi bukan dengan menggerobyok tempat ibadah tertentu, membumi hanguskan, membakar tempat ibadah tertentu oleh sekelompok orang-orang tertentu yang tidak sadar nih tentunya. Sesungguhnya Mengatasnamakan agama. mereka itu adalah topeng-topeng yang membahayakan. Dia Teroris pakai ini ya. topeng agama tapi sesungguhnya pikirannya sangat jahat. Penggeraknya kan pikiran mereka nih. Betul. Tapi topengnya seolah ini agama. Iya, agama tidak mengajarkan sama sekali. Agama tidak mengajarkan itu, maka itu yang diberangus itu adalah mindsetnya ini, pola pikir yang salah ini loh. Jangan mengkambing hitamkan, menyalahkan dia punya cara itu salah, dia punya kepercayaan itu salah. Itu yang masih terjadi. Iya, maka dari itu kesalahan itulah pikiran kita yang menyalahkan. Cobalah kalau kita diamkan mereka, kan mereka juga tidak membuat problema untuk kita. Tidak menyusahkan siapa-siapa, selama dia tidak melanggar hukum, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak mencaci maki, tidak memfitnah. Itu biarkan aja lah dia menjalankan dengan kebiasaan mereka. Kalau tidak ada penekanan, mereka kan tidak sadar bahwa dia yang salah gitu loh. Ini ditekankan supaya mereka sadar, aku dimarahin oleh bandingnya dari TV. Iya, kita kalau melihat berita-berita di koran ya Bante, sebenarnya sangat memprihatinkan. Kita jauh dari ideologi bangsa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya melindungi agama, kepercayaan dan keyakinan di negara kita. Kok orang-orang yang seperti itu mengatasnamakan agama kok dibiarkan? Itu loh kadang-kadang bukan dibiarkan, tidak ditindak dengan sangat tegas kalau saya bilang. Ya, kita harus memahamin ini bisa juga sebagai strategis dari politik mereka untuk mengalihkan perhatian. Oh. Ya, jadi kalau seandainya ini tidak ada muncul masalah ini, perhatiannya ke masalah korupsi itu terus. TV-TV ke sana. Sehingga TV sekarang digiring ke sana, memancarkan sana, terus dilihat ke sana, jadi yang ini lupa. Iya. Bisa juga itu permainan dari mereka-mereka yang tingkat tinggi. Betul. Tapi kita yang masyarakat ini kok mau dibodohin itu. Ya. Diselewengkan perhatian ke hal yang lain. Yang sesungguhnya itu permainan mereka sendiri. Bisa juga kan seperti itu. Bante, kekuatan dari media ini yang kemudian membuat Bante berinisiatif untuk membuat syiar budi pekerti atau dhamma ini dalam media telekomunikasi. Maka dari itulah kalau kita perhatikan sekarang ini banyak media-media itu mereka tidak murni untuk
membangun bangsa. Mereka hanya murni untuk apa yang dimauin oleh atasan. Supaya mereka kan dapat duit. Ya. Jadi dengan demikian ya mereka itulah memancarkan hal-hal yang bisa mendatangkan duit untuk mereka perlukan. Supaya mereka untung di situ. Jadi bukan untungnya bisa mendidik, mengarahkan, menata cara berpikir mereka supaya semua masyarakat lebih damai dan lebih bahagia. Begitu bagaimana caranya? Itu yang lebih ditekankan. Ya, Bante, kembali lagi ke kemarahan. Metode meditasi yang bagaimana sih yang sebenarnya dapat melenyapkan kemarahan, Bante? Yang sederhana aja. Kemarahan itu tadi satu, anapanasati itu juga bisa. Kan anapanasati itu memperhatikan nafas, selalu ke nafas, lari sini, loncat sana, tarik lagi ke nafas, mikir sini, mikir sana, tarik lagi ke nafas, terus menerus demikian ini mengendalikan terus. Kedua, kita memancarkan cinta kasih. Ya. Memancarkan cinta kasih itu dengan mengatakan semoga aku bahagia. Aku bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari penderitaan, bebas dari semua masalah. Nah, ketika setelah aku baru kita pancarkan semoga semua manusia berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua penderitaan. Dari aku maunya begini, makhluk juga mau seperti itu. Jadi dengan demikian otomatis ketika kita mau makhluk, aku ingin doakan mereka bahagia. Ngapain aku ingin mau menghancurkan dia? Ya. Kan bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita masuk selalu memancarkan cinta kasih dalam pikiran kita terus menerus, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun kita memancarkan terus menerus, itu akan mengurangi rasa benci, jengkel terhadap siapapun juga. Menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang positif. Masih 2 tadi, Bante, kurang 2 lagi ya, Bante ya. Katanya tadi ada 4 tuh metodenya. Betul, Bante? Ya nanti aja lah. Oke, baik. Yang 2 jangan kemana-mana karena kita akan terangkan setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind dalam tema kemarahan. Baik, Bante, tadi ada 2 nih udah dijelasin sama Bante. Tadi yang pertama adalah nafas, yang kedua tadi ada apa, Bante? Cinta kasih. Cinta kasih. Nah, yang ketiga, Bante? Yang ketiga ini kita harus memberikan satu pengertian ke dalam diri kita sendiri. Ketika aku marah, bagaimana kondisi batin dan pikiran kita? Ternyata kita itu marah itu terbakar. Kita menderita sendiri. Badan kita dibakar oleh diri kita sendiri. Ya. Nah, dengan cara seperti ini kita memahami bagaimana yang sedang terbakar ini diredam, dipadamkan dengan dhamma. Dhamma itu diisi dengan cara berpikir yang positif. Jadi yang tadi itu energi negatif itu kita kelola. Kelola menjadi energi yang positif. Bagaikan kita harus memahami sampah. Ternyata itu juga berguna. Ya. Untuk bisa kita buat pupuk. Daur ulang ya. Memperindah bunga-bunga yang ada di kebun kita. Kalau kita memikirkan sampah dan tidak bisa mengolah itu jadi pupuk, kita akan menderita. Demikian juga pikiran ini. Ketika ada problem, ada masalah, orang membenci, memarahin kita, ini kita kelola. Bagaimana membangkitkan satu pikiran cinta kasih itu, diterapkan, dipraktekkan, supaya apa? Agama itu kalau tidak ada praktek, tidak dijalankan, tidak ada hasilnya. Ya. Ketika ada masalah itu, saat itulah adalah kesempatan kita mempraktekkan. Bagaimana kita sabar. Bagaimana kita anggap dia itu adalah guruku yang sesungguhnya. Kan dia mengajarkan aku supaya bisa mengendalikan. Aku bisa sabar. Kalau tidak ada dia, kapan aku bisa melatih seperti itu? Oke, ya. Nah, dengan demikian itulah namanya segi positif itu. Ya. Jadi orang di sekitar kita jadi guru ketabahan kita, guru kesabaran kita ya, Bante? Iya, dengan demikian itulah kepandaian kita. Iya, betul. Mengolah jadi pupuknya itu. Tanpa diuji, mana kita bisa tahu kita ternyata sabar atau tabah ya. Itulah. Itu yang ketiga, Bante. Yang keempat ya, sekarang ya dengan kebijaksanaan toh. Ya, ini loh kebijaksanaan ini kayaknya tertinggi sekali nih, Bante. Kebijaksanaan itu kita harus memahami, bukankah kita mendoakan mereka bahagia? Mungkin dia dengan mencaci kita, memarahin kita, dia bahagia dengan sistem begitu. Puas loh, dia gitu puas. Loh, bisa marahin kita ya, senang. Nah kita terima kata-katanya itu, dikelola juga,
dia melakukan karma yang buruk. Tapi dia menganggap itu sesuatu yang benar dan baik. Kan kita tidak mungkin bisa merubah dia punya pola berpikir. Ya. Yang kita rubah pikiran kita. Kita lihat, oh dia senang ya, dia bahagia. Ya biarlah. Biarlah dia menanam karma yang kita anggap negatif, tapi mereka anggap itu positif. Biarin aja lah. Kita tidak bisa merubah mereka. Mereka akan menerima karmanya sendiri. Mereka sedang menanam karmanya sendiri, didukung oleh karmanya sendiri, dibentuk oleh karmanya sendiri. Biarlah itu berproses sesuai dengan kewajaran. Bukan aku yang menentukan, karma yang menentukan nantinya. Biarkanlah semuanya berjalan apa adanya. Pikiran kita adalah karma sendiri. Aktivitas pikiran kita, bagaimana aktivitas pikiran kita ini, bisakah kita menjaga selalu seimbang? Mampu mengatasi problema apapun juga, sehingga kita tidak digoncangkan oleh kemarahan dan kebencian mereka. Tetap kokoh, tetap kuat. Nah, ketika kita mampu mengendalikan kokoh, kuat, tak tergoncangkan itu apapun juga. Ini adalah kenyataan yang bisa kita latih, bisa kita kendalikan. Kita merasa, oh, dengan adanya itu aku ternyata sekarang inilah aku sempat melatih, mengendalikan pikiran dengan baik. Jadi kebijaksanaan dengan menjaga keseimbangan ini bisa terwujud. Jadi itu langsung kita praktekkan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan cara inilah, siapapun juga yang tahu teorinya tanpa praktek, dia juga tidak akan mendapatkan hasil. Teori adalah agama kita, jalankan, lakoni dengan sungguh-sungguh, baru ada hasilnya yang kita peroleh. Membuat lingkungan kita, sekitar kita lebih damai dan bahagia. Itu aja. Ya, Bante, kadang-kala mungkin ini pengalaman dari pemirsa bahwa mungkin di antara satu keluarga itu ada yang memilih untuk tidak terlalu menekuni, saya bilang menekuni duniawi, Bante. Rata-rata memang manusia kebanyakan memang masih mengejar harta, tahta, cinta. Itu menjadi sebuah kewajaran dan normal. Tapi ketika seseorang memilih untuk hidup lebih sahaja, untuk berpikir secara bukan menjadi seorang biku ini ya Bante ya, tetapi gaya hidup lifestyle-nya dia sahaja, itu menjadi sesuatu yang aneh gitu loh di keluarga, di mata keluarganya itu. Bagaimana sih sebenarnya? Bahkan kadang terjadi konflik. Kamu itu kok diem aja? Kamu itu kok nggak seperti saudaramu? Kamu tuh seperti itu gimana Bante? Ya, memang wajar lah, banyak orang itu makin banyak pemikiran. Tiap-tiap orang punya pola berpikir mereka masing-masing. Maka dari itu, tiap-tiap orang punya hak untuk menentukan pola hidup mereka masing-masing. Dengan demikian ya kita sekarang ya, kalau memang kita hidup bersahaja, lebih bahagia, lebih damai, hiduplah sesuai dengan apa yang telah kita ciptakan. Tetapi kalau kita hidupnya tidak pernah puas, ternyata membuat kita juga tidak pernah bahagia, ngapain hidup seperti itu? Ya lebih baik kita bersahaja, walaupun pas-pasan, tapi rasa puas, rasa gembira itu adalah kekayaan batin yang tak terhingga. Karena kita bersahaja dan bisa puas dengan apa adanya, itu merupakan sesuatu nilai yang sangat tersendiri yang bisa kita peroleh. Maka dari itu dengan seperti inilah kita merasa dengan hidup bersahaja ternyata kita lebih happy. Orang lain mengatakan itu harus begini-begini, hak mereka untuk memberikan pendapat, tapi kita terima aja pendapat. Oh ya terima kasih, nanti kita usahakan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sesudah itu apakah kita ikutin saran mereka atau tidak ya urusan kita sendiri, yang menentukan sendiri juga. Dengan demikian ya kita menghargai pendapat mereka. Ya kita terima dulu. Itu jawaban bijaksana itu Bante. Itu jawaban yang bijaksana loh Bante. Bante seorang yang bijaksana. Kadang-kadang ya itu tadi emang gue pikirin kamu ngomong apa gitu kan. Kan yang seperti itu Bante. Ini kan hidup-hidupku gitu. Tapi kalau Bante kan lebih ya terima kasih sudah memberikan saran, ya saran dan ide gitu kan, itu jauh lebih bijaksana saya rasa ya Bante ya. Ya Bante, kemarahan yang ditimbulkan oleh beberapa tayangan-tayangan media ini sangat mempengaruhi juga di dalam kehidupan masyarakat Bante. Ya. Bagaimana Bante dengan apa yang Bante rencanakan untuk Dhamma TV ini Bante? Ya, maka dari itulah kita sebagai manusia ini harus sadar
bahwa di dunia ini lebih banyak virusnya yang menyebar. Kita adanya Dhamma TV ini kan tujuannya bagaimana membuat antivirus supaya semua orang itu mampu menyeleksi mana yang baik sebagai yang baik, mana yang tidak baik ya kita harus berani katakan itu tidak baik, tidak benar. Harus kita berani menolak. Kalau kita tidak pernah menolak, tidak pernah mengatakan itu tidak benar, karena sudah merupakan kulino, kebiasaan, lalu kapan kita akan berani membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah? Maka dari itulah kita harus menjadi manusia yang sungguh-sungguh aware, selalu sadar untuk melihat, memantau. Kalau masyarakat diisi dengan program-program yang negatif terus-menerus seperti ini, kapan mereka akan mampu mendapatkan satu program yang sungguh-sungguh sangat mampu membangun, sangat mampu memotivasi masyarakat kita. Kalau semuanya tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang menata ulang cara berpikir yang benar dan baik supaya dia bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, ini masyarakat Indonesia tidak akan berubah sama sekali. Karena masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa, sudah dinina-bubukkan seperti itu. Untuk merubah ini sulit. Kalau mereka sudah terbiasa malas. Selamanya malas. Karena tidak ada TV yang mengajarkan bagaimana. Ayo semangat, ayo bekerja, ayo berjuang. Tidak ada. Motivasinya tidak ada sama sekali. Maka dari itulah beberapa hari yang lalu saya juga nonton di TV yang lain. Di situ mengatakan, ayolah kita orang Indonesia ini harus memunculkan satu tipe seperti yang di Jepang, ada Bushido. Semangat. Nah ini sesuatu yang bisa dibangkitkan, sesuatu yang bisa membuat masyarakat kreatif, semangat, dan berjuang sungguh-sungguh. Adakah tempat yang bisa membangun masalah-masalah ini? Adakah TV yang bisa memberikan motivasi seperti itu? Kalau TV-TV tidak memberikan semangat seperti itu, memotivasi sama sekali, jadi kita itu diprogram oleh hal-hal yang tidak bagus, tidak baik. Maka dari itu, kalau memang banyak para cendekiawan, juga termasuk banyak orang yang punya harta, mau mendukung Dhamma TV ini lebih banyak lagi, wow, kita bisa menyebar, membuat sewa satelit, supaya nanti jutaan orang lain bertambah mampu menonton Dhamma TV, sehingga masyarakat Indonesia ini akan dipenuhi oleh energi-energi positif dalam pola berpikir mereka. Jadi lingkungan akan jadi lebih positif, masyarakat lebih positif, semua lebih positif, karena tergantung program yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka masing-masing itu. Ya, Bante ini kalau saya lihat Bante memang sudah dengan welas asih membuat Dhamma TV ini bisa terselenggara ya Bante ya. Tapi nanti saya ingin tanyakan, apa slogan kita Dhamma TV selalu damai di hati, dengan semangat membangun sebuah kehidupan materi, kehidupan duniawi, kehidupan negara yang baik. Ini apa hubungannya Bante? Jangan jawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya di segmentasi terakhir ini masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan narasumber kita adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijaya Mahathera. Iya Bante, tadi saya sudah bisa merasakan bagaimana seorang Bante dengan secara welas asih mencoba untuk memberikan sebuah santapan lah istilahnya di dalam media Dhamma TV ini, untuk memberikan seperti slogan kita adalah Dhamma TV selalu damai di hati. Dan itu benar loh Bante, saya banyak banget ketemu orang yang ini lintas agama yang mengatakan, aduh Bu, Ibu di Dhamma TV ya? Iya Pak, saya bilang, saya senang sekali nonton Dhamma TV itu. Kenapa Pak? Saya tuh kalau nonton Dhamma TV itu damai hati saya gitu. Jadi ya berarti tercapai Bante apa yang dislogankan di Dhamma TV ini, dan ini tidak untuk agama tertentu, ini adalah sesuatu yang universal seperti itu ya Bante. Nah Bante, yang saya ingin tanyakan dan itu agak menggelitik adalah ketika kita mempunyai slogan damai, terus kemudian ada motivasi, semangat tentunya semangat untuk apa ini Bante? Untuk dunia atau untuk ketika kita menyadari bahwa hidup hanyalah sekejap, hidup di dunia ini loh Bante. Yang mana nih yang harus kita kejar nih Bante? Sesungguhnya memang dunia ini harus dikejar dan diperjuangkan semuanya.
Karena kita sudah kita mendapatkan manfaat dari apa yang Sang Buddha ajarkan, membuat batin dan pikiran kita begitu senang, begitu sejuk, begitu damai, otomatis mereka yang sadar seperti itu, ini begitu makanan batin yang menyenangkan, enak dan lezat sekali. Tetapi mereka juga memikirkan, jangan egois, aku tak makan dewe, aku seneng. Itulah kita terima untuk pribadi. Tetapi ya kita punya kewajiban juga bagaimana yang kontribusi kita untuk memberikan kebahagiaan kepada yang lebih banyak lagi. Karena kita ini kalau tidak didukung banyak faktor, banyak orang, ya Dhamma TV ya dari dulu ya berkembangnya sangat terbatas. Karena semuanya itu kalau tidak ada dana, tidak ada harta, tidak akan bisa cepat berkembang. Maka itu ini perlu diketuk lah para dermawannya yang punya harta banyak, yang mau mendonasikan sebagian dananya untuk bangun satu tempat atau untuk menyewakan satelit. Jadi dengan demikian ini akan membuat kedamaian kepada semua makhluk. Karena kita yang hidup di bumi ini juga punya kewajiban. Kewajiban kita adalah apa yang bisa aku berikan kepada masyarakat yang lebih banyak. Bukan apa yang aku ingin dapatkan untuk aku pribadi. Itu egois. Ya. Kalau kita memikirkan apa yang bisa aku berikan untuk kepentingan yang lebih banyak, itu punya cinta kasih yang mengharapkan semua makhluk juga punya cara berpikir yang baik dan benar, karena itu sarana yang bisa mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan untuk kita. Maka dari itu siapapun juga yang mendengarkan Dhamma TV ini, karena ini membahas masalah pola berpikir, keadaan pikiran, harus bagaimana menaklukkan, harus bagaimana untuk mengembangkan pikiran positif, otomatis mereka kena. Karena kita tidak pernah menyinggung agama A, B, C itu. Kita hanya menyinggung gini loh, cara menata pola berpikir kita. Dengan demikian ya, inilah namanya ajaran yang universal, itu bisa diterima oleh semua orang yang bijaksana. Iya, iya Bante. Memang kalau saya lihat, saya meneliti juga di Dhamma TV. Mungkin karena Bante memakai jubah ini loh Bante, jadi kayaknya jadi sosok yang beda gitu dengan masyarakat yang lain ya Bante. Sehingga memang perlu dijelaskan kepada, saya sering menjelaskan kepada teman-teman atau saudara-saudara bahwa seorang biku mencerminkan kehidupan yang sahaja dengan 2 baju, dengan 2 kali makan, mereka bisa hidup bahagia kok. Kenapa kita jadi sibuk ngejarin harta yang kayaknya nggak ada puasnya gitu loh Bante. Nggak ada salahnya juga kan mengejar harta juga, tapi kapan kita harus bisa merasa cukup seperti itu Bante. Dan kemarahannya Bante ini kemarahan yang positif gitu ya Bante. Bisa ya kemarahan yang positif, melihat aduh kok TV-TV ini begini, kok akhirnya kemarahan yang disalurkan untuk hal yang positif tentunya Bante. Ya, ini istilahnya kan kita harus memahamin di dunia ini ada dualisme atau di dalam dualisme itu bagaimana kita bisa menjadi sarana untuk menetralisir. Jangan condongnya yang hal-hal negatif terus. Bagaimana kita bisa mengisi energi yang positif supaya untuk menetralisir, supaya semuanya bisa seimbang kembali gitulah. Jadi dengan demikian otomatis ini merupakan satu sarana yang sangat-sangat penting yang harus kita pikirkan bersama. Karena kehidupan kita juga terletak di dalam pikiran kita masing-masing. Kalau pikiran ini tidak pernah diprogram yang positif, ya akhirnya masyarakat kita ini lebih condongnya ke arah yang negatif. Walaupun sudah Dhamma TV sudah sekian lama, sudah begitu panjangnya, ternyata ya di Malang Raya ini masih banyak kejahatan. Jadi mungkin penjahat-penjahat itu tidak nonton Dhamma TV mungkin. Gimana caranya ya? Saya lagi cari akal nih Bante. Ya, maka supaya mereka nonton Dhamma TV. Mereka sudah, karena itu kalau Dhamma TV kan bagusnya di waktu jam-jam ini, tapi mereka saat itu sedang kerja. Kerjanya melakukan kejahatan itu. Aduh Bante, bisa aja Bante. Iya, banyak yang memang katanya saya lagi kerja nih, lagi sibuk kerja, jadi nontonnya di atas jam 7 malam seperti itu Bante. Jadi kadang-kadang acara-acara yang di pagi hari yang juga bagus sampai malam itu kadang-kadang kurang efektif juga untuk pemirsa yang bekerja Bante. Tapi yang nggak bekerja, ibu-ibu ada di rumah nonton kok Bante. Nonton terus ya. Nonton terus, paling nggak kan bisa dapat masukan untuk bagaimana mendidik dengan benar. Dan saya juga dapat masukan bahwa Dhamma TV ini adalah
sebuah TV yang dengan tontonan yang aman untuk anak-anak seperti itu. Jadi tidak perlu didampingi orang tua. Kadang-kadang kan ada tuh perlu didampingi orang tua. Nah itu juga salah satu kelebihan dari kita, Bante. Semoga ini membuat Bante lebih bahagia ya, Bante. Ya, mudah-mudahan manfaat yang mereka berikan pada kita itu sesuatu input yang membuat kita ikut bersimpati lah. Ya. Ternyata kita membawa manfaat banyak orang. Ya, baik Bante. Mungkin ada waktu beberapa menit lagi untuk Bante bisa memberikan kesimpulan tentang kemarahan ini, Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita menyadarin kemarahan sesungguhnya bukan orang lain yang membuat kita marah. Itu ada permainan dari ingatan kita. Apa yang mereka katakan, yang masuk ke dalam ingatan itu sudah berlalu. Lalu kita permainkan lagi dalam ingatan, diulang lagi, diputar ulang lagi, menjadi pola-pola pikir kita, membuat kita jengkel, membuat kita tidak senang. Timbullah perasaan kita marah akan kita ucapkan dan kita lakukan sesuatu. Maka dengan demikian kita jangan mau dipermainkan lagi oleh ingatan itu. Sekarang kita masih masuk apapun juga. Coba kelolalah ingatan itu menjadi sarana yang bisa membentuk pola pikir yang bisa menyegarkan bagi kita. Apapun yang bisa menyegarkan, apapun yang membuat kita lebih positif, disitulah kita kembangkan dalam pikiran kita. Karena kita tahu, kita mungkin sudah sering memarahi orang, mencaci orang, memfitnah orang, sehingga saat inilah kita harus membayar utang dengan kata-kata itu. Ketika kita mampu mengatakan, aku mengucapkan terima kasih karena burukku telah berbuah. Siap aku membayar utang, selesailah. Karena buruk itu telah berbuah dan kita bisa memaafkan kesalahan orang lain dan kita juga tidak mengulang untuk membangkitkan energi negatif dalam pikiran kita. Supaya pikiran ini tidak memancarkan 50 miliar energi gelombang negatif, tetapi kita memancarkan 50 miliar energi positif dengan mengucapkan terima kasih. Andalah sebagai guruku. Terima kasih. Andalah yang melatih aku jadi sabar. Terima kasih. Andalah yang melatih aku mampu mengendalikan pikiranku. Dengan cara begini, positive thinking yang kita kembangkan, kemarahan akan berkurang, dan kita selalu mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang nyata, yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita mampu mengurangi kemarahan, tetapi kita lebih sering mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah menyusahkan kita, tetapi kita tidak jadi susah, tetapi kita menjadi sarana. Sampah yang tadi itu kita kelola menjadi pupuk yang menyegarkan, yang membuat harum bunga-bunga di taman kehidupan kita, sehingga kita lebih segar, lebih damai, dan lebih bahagia. Dengan cara inilah kita bisa mengatasi kemarahan dengan kebijaksanaan yang tinggi. Kita tahu bahwa pikiran yang mampu mengendalikan pikiran itu sendiri, mampu menyingkirkan semua pikiran-pikiran negatif itu sendiri. Disitulah kejernihan, kebersihan dalam batin kita akan menjadi berlian yang sangat bernilai dan sangat berharga. Maka dari itu, berlian yang punya nilai 1000 karat ini jangan mau dikotorin oleh hal-hal yang kecil, yang sangat nilainya kecil sekali, yang merupakan sampah-sampah yang tidak ada gunanya untuk mengotorin batin kita. Alangkah bodohnya kalau kita tetap menyimpan sampah itu, mengotorin batin kita. Mulai sekarang, janganlah menjadi orang yang bodoh. Kita tegas, buang semuanya. Sampah itu, bersihkan batin kita. Berlian ini akan muncul di dalam diri kita, jernih, damai, tidak pernah marah, selalu memaafkan kesalahan siapapun juga. Sehingga dengan demikian, orang yang seperti ini, dia akan berbahagia. Telah mendapatkan minuman yang sejuk, yang menyegarkan dalam kehidupan ini. Segar, senang, dan bahagia akan menjadi milik kita bersama. Mari kita praktekkan bersama, kesegaran dan kebahagiaan akan menjadi milik kita semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya bagi Anda mungkin yang sedang diliputi oleh amarah karena investasi di sini gagal,
yang akhirnya hanya keinginan memperbanyak harta ternyata hanya mengurangi harta, tidak ada salahnya untuk berinvestasi di Dharma TV. Betul ya Bante ya, karena Dharma TV adalah sebuah TV yang unik. Dia membawa sebuah misi perdamaian, membawa misi budi pekerti, membawa misi tentang pencerahan universal yang diikuti oleh semua dari kita lintas agama. Tidak ada salahnya menyisihkan mungkin harta Anda, entah itu 100.000 sebulan, entah itu 200.000, entah itu 1 juta sebulan, seberapa banyak harta yang Anda punyai. Dengan demikian Anda sebenarnya sedang berdana atau berzakat dengan semakin memperbanyak siar kita tentang hal-hal yang positif, hal yang baik ini kepada masyarakat, tentunya akan menjadikan ini sebuah perbuatan kebajikan yang akan menjadikan bekal kita di kehidupan yang selanjutnya, atau kita akan bertumbuh lahir di tempat yang lebih baik lagi. Baik, Pemirsa Dharma TV, tentunya terima kasih atas perhatian Anda. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Baik, saya Sata Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya kata akhir kita adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.